pasukan merah itu adalah bagian dari Perpedayak, pasukan yang diambil dari Perpedayak ini, di mana dia itu betul-betul mengetahui budaya etam Kalimantan ini di Perpedayak. Setelah itu dia ke pasukan itu menjadi pasukan yang benar-benar menjaga adat dan budaya etam, bukan pasukan perusahaan, bukan perusahaan malah perusahaan, bukan pasukan arogan-aroganan di jalan, bukan pasukan yang istilahnya membuat keonaran di jalan. Kalau ada bagian etam yang pasukan merah yang tidak itu, mari etam dulu sama-sama di awak sana. Jadi di dalam Panji Agung Berjaya ini, di situ ada disebutkan tidak maju dalam kesalahan, tidak mundur dalam kebenaran. Salah masalah jangan maju lah. Kemana itu pesan ini mengingatkan dia itu, tapi lama benar ya udah mundur. Siap. Itu pesan yang harus saya sampaikan. Makanya dulu ada disebut sebelum kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika, etam sudah mengenal Bhinneka Tunggal Swaka. Di mana bumi dipijak, di situ lagi ibu. Ketua DPD Perpedayak Kukar. Jadi punya saya silaturahmi kita dulu ya kan, karena masuk daerah Kukar. Nah, ini ketuanya Bu Susan, Pak Jon ini sekretarisnya. Terima kasih sebelumnya karena kedatangan kami di sini sudah disambut baik kedatangan Kedatangan Pangandaran. Kami menghormati setinggi-tingginya keberadaan dan di mana kami bisa diterima dan diberikan waktu untuk bisa bersilaturahmi kemari. Adapun keberadaan kami Perpedayak di wilayah Kukar ini itu merupakan satu tugas juga yang diberikan kepada saya dan rekan-rekan, di mana kami di sini diminta untuk selalu menjaga, mengembangkan serta menunjukkan kebudayaan kita Kalimantan Timur ini dengan baik, dengan selalu bergandeng tangan dengan semua budaya-budaya yang ada di Kalimantan Timur. Mungkin saya Susana Langhai, Pak. Jadi Ketua DPD Perpedayak yang ditunjuk untuk memimpin di wilayah Kukar. Jadi sebetulnya mungkin ada visi, misi dan bagian daripada ADART dari dalam Perpedayak ini akan disampaikan oleh sekretaris saya. budaya yang ada bahwa kami ini ada di Kutai Kartanegara. Terlepas keberadaan kami ini adalah benteng budaya, menjaga adat tradisi itu, budaya itu. Dan sekarang ini kita melihat sudah semakin menipis. Tidak lagi anak kita Niaume atau Niaubusu, tapi nilainya om, tante, ini contoh halus. Belum lagi di bahasa di generasi berikutnya ini kami tidak pastikan bahasa yang kami ini hilang.
Jadi disinilah keberadaan kami ini. Kami mohon pamit, tolong dibimbing, dibina, dimarahi kalau perlu, tidak salah. Terlepas daripada itu, supaya kami siap juga menjaga kondusivitas daripada wilayah etap kita kata negara khususnya. Sesuai dengan pesan dari DPP, DPP kami di Palangkaraya. Kami di sini hanya Dewan Pimpinan Daerah. Untuk tahap awal kami sudah mendapatkan dia, kemudian juga sudah melapor dari pemerintahan. Tapi rasanya sangat salah bila kami melapor menghadap kita. Artinya mohon restu, mohon bimbingan. Intinya kami ini bisa bersatu dengan kata negara, menjaga kondusivitas, melestarikan budaya kita. Nah, kalau kami dibina, hanya itu, dan dia seluruh legalitasnya, dan kami serahkan menyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Awang Dewansti daripada terima kasih atas kunjungan. Ini kurang dulu itu di sana. Di sana. Apa? Di sana, ya kan? Di sana. Karena saya pernah berbicara juga bahwa karena berbicara itu bicara kita ini wadah daripada apa yang pesan daripada Datuk Sultan Muhammad Sulaiman, bahwa siapapun yang bercocok tanam beranak pinak di sini itu rakyat kita. Sudah jelas, tidak ada perbedaan. Dan di Kutai ini, di Kesultanan ini ada namanya Bhinneka Tunggal Suaka, lambangnya. Jadi siapapun itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan itu kalau berbicara sejarahnya Kutai dengan hubungan Kataning sana ini itu karena sebutan halo aja dulu tuh biasanya, karena berbeda keyakinan. Tapi sebenarnya satu saudara, tidak ada beda. Saya ini sebelah Mek Bukumpai. Nah, saya sebelah Mek Bukumpai, tapi sebelah bapak saya ini awak. Jadi kami menerima baik di sini mewakili daripada Kesultanan, maksud dan tujuan, karena tadi yang disampaikan dari Ibu, dari Pak Doni bahwa mengatakan kita sama-sama lah saling bergandengan tangan untuk menjaga tadi pesan supaya kebudayaan itu, karena memang ada budaya tadi betul yang disampaikan, ada budaya ini mulai hilang, tidak ada istilahnya menghormati yang lebih tua, apalagi usaha orang lain. Kadang-kadang orang tua di rumah aja dihargai, dihormati. Jadi kami terima kasih. Yang pertama, yang kedua, memang perlu di Kesultanan Kutai ini perlu adanya saling bergandengan tangan. Memang itu kami perlukan, sangat-sangat kami perlukan dalam arti kata budaya, adat budaya Kutai dengan pemberdayaan ini sebenarnya tidak beda jauh. Kita serumpun, tidak ada perbedaan. Polanya aja yang berbeda. Istilah hitam bersawah, peluru apa segala tidak ada bedanya. Sebetulnya tidak ada beda. Jadi dulu ketika memang pesan dari Paduka Yang Mulia Sultan Muhammad Arifin, kami disuruh terbuka dengan siapapun. Terbuka itu dalam arti kata jangan sampai wadah etam ini bunyi koboan itu dikucau-kucau orang, dikacau-kacau orang. Jadi tidak bersih etamnya merotaknya. Nah, kan? Jadi ini perlu kita, jangan hanya pertemuan ini satu kali ini aja. Berikutnya juga misalnya apa terjadi silaturahmi, apa terjadi ada bicara ada budaya, tolong kami juga diberitahu bersama-sama. Karena pesan Paduka Sultan Yang Mulia juga bicara erau dan eroh apa itu tidak ada perbedaan, sama semua tujuannya.
Jadi apalagi selagi masih ada orang tua kami menganggap Sida ini obor. Sida di Sultanat sebagai ketua majelis tinggi, kami mereka Sida obor. Kenapa obor? Obor ini harus dijaga. Sida yang banyak mengerti tentang adat-adat budaya, tentang sejarah, tentang soal gelar menggelar apa segala. Dan oleh sebab itu perlu kita ketahui yang baju itu pakai pesapu. Sida-sida itu sebagai penggawa kesultanan yang bernama Panji Agung Berjaya. Kenapa dipakai nama Panji Agung Berjaya? Itu berkaitan Panji Agung Berjaya ini tidak mesti seorang suku suku siapapun. Jadi kami bukan ormas, kami bicara penggawa kesultanan ini berbicara menjaga adat-adat budaya. Silakan pun dari siapapun itu bergabung, tidak masalah, kami terbuka. Karena menjadi urusan kita nyambung menjaga adat-adat budaya. Karena pendirinya ini termasuk dimodali oleh Sida untuk menjaga adat-adat tersebut. Nah, jadi apabila ada kegiatan kesultanan, Sida yang mendampingi mewakili. Berkaitan itu kami ingin mengetahui juga secara luas untuk connectingnya, chemistry-nya antara budaya dengan kesultanan. Ini yang pertama. Supaya apa? Setiap ada kegiatan, ada tujuan ada dari budaya, kami mungkin bisa bergandengan tangan untuk apa yang kami akan olah gabungkan. Jadi itu karena kami melihat bicara adat-adat budaya itu tidak jauh berbeda, pasti bisa bergandengan sama-sama, kan? Begitu, kami terima kasih kedatangan kita ke sini di sana ini. Mohon maaf tadi Sultan lagi ada sebetulnya, tapi kebetulan tadi pas tidur beliau berangkat pulang. Ada tadi bertemu dengan yang mulia Paduka kan. Tapi kami sudah sampaikan, pesankan bahwa ada dari pihak kita datang, ini yang silakan aja, kamu sudah di sini dengan baik. Karena bagaimanapun dari sana datang juga, saudara, jadi saya sudah sampaikan. Saya di sini sejujurnya di Kesultanan tidak ada jabatan apa-apa, tapi saya mewakili di Sultan Model tapi ini aja saya sampaikan. Tapi saya di Dewan Adat Awang Dayak, saya ketuanya di Dewan Adat Awang Dayak. Silakan Bapak. Bisa menambahkan lagi? Ya. Saya ekor ya. Sama-sama menjaga adat-adat budaya. Yang paling saya senang itu kegiatan budaya. Kita majukan lagi. Apalagi terkait di kain ini kan. Semakin gencar itu munculkan lagi kembali budaya itu, adat budaya. Sama-sama kita melintas suku, agama, segala macam. Kita mengembangkan budaya Kalimantan Timur. Jangan lupa mau ada ikon-ikon bisa kita sama. Ya, sudah 11 dan 12 kami akan melaksanakan kegiatan. Ya, kami menghadap khusus terkait hal itu supaya ya bunyi kita tadi ada chemistry. Jadi bersatu yang wujud. Bukan disungut bersatu, tapi di hati lain. Kami lebih mengutamakan apa yang isi di hati. Karena etam berpegang pada adat. Adat etam yang tertulis mengalir dalam darah. Ini yang kami mohon izin, kami mengakui bahwa di Kutai Kartanegara ini ada Bapak kami. Kami harus melapor, kami harus bersinergi dan turut membantu apa yang jadi program daripada pihak Sultan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, tetap satu komunitas. Ya, jadi itu. Dan sering-sering lah ya, silaturahmi. Ya, terima kasih banyak, kami sudah diterima. Baik, alhamdulillah. Itu hadiran kami bersatu dengan insana yang ada di sini. Etam menjadi etam yang sesungguhnya. Odah etam dengan adat etam dengan tradisi etam. Itu hak niat kami. Bisa saya tambahkan, saya
enggak ada bahasa Kutai ya. Kita juga. Masa Kutai. Jadi amun dengar si Dani berbahasa Kutai lalu ndak juga rasa hati si berbahasa Kutai. Tapi sebelumnya mohon maaf amun salah kan dimaklumi aja kalau di kegiatan kami di Perpedaya ini itu seni dan budayanya itu sekarang ini udah mulai kami jalankan maksudnya. Salah satu program yang sudah berjalan itu yaitu kembali kepada bahasa saya yang bergandeng tangan dengan semua budaya yang ada di Kalimantan ini. Daniha yang sama kami ini Tai Banjar, si Daniha yang di dalam Perpedaya ini yang juga saya minta untuk meningkatkan dan melatih yang sana item yang lainnya yang tidak berkesenian di Jepen, di Jengkilan, beliau lihat orangnya. Adapun kesenian dan budaya yang lainnya dari Dayak ini kan banyak, ada modangnya, ada kenyahnya, ada bahaunya, itu segalanya sudah ada di dalam Perpedaya ini. Nah, jadi kami di sini ini sangat merindukan bangkitnya budaya-budaya etam yang ada di Kalimantan ini, yang dulunya sangat dikenal orang, yang dulunya sangat besar namanya. Nah, wayang ini kan mulai sampai kisah segala tinggilan, orang kanak-kanak wayang ini tidak pernah ngerti apa di Gilan tuh. Wayang ini tambah carang masalah tari tunggal, tari perang, tari hudok. Kanak wayang ini berak anak aku aja sangat takut ngeliat orang hudok tuh bener. Apalagi orang yang lain yang TikTok. TikTok. Nah, bujur tuh. Jadi di sana saya tuh. Jadi itulah kegiatan-kegiatan kami yang sudah mulai berjalan. Kalau ada melihat postingan-postingan saya di FB itu di mana-mana, kalau saya pergi itu budaya itu selalu saya bawa. Jadi rekan-rekan saya nih yang dari baik Kutainya, Banjarnya, Kenyahnya, Bahaunya itu selalu ingin saya bawa bersama saya. Jadi dimanapun kita pergi, inilah kita yang berbudaya di atas tanah kita. Jadi apapun ya orang-orang yang dari luar itu tidak melihat kan, oh bertanya kan kita ini apa, oh kami nih kayak ini budaya kami, ini budaya kami ini kayak ini, jadi bersatu di dalam budaya. Jadi harapan kami di sini ini jika nanti melihat ke depannya itu ada kesalahan yang terdapat di dalam kami berbudaya maupun berkesenian itu jangan sungkan, jangan segan kami ditegur, kami dipadahi. Karena istilahnya kami ini baru lahir istilahnya buka mata ini, baru melihat dunia ini, mencari-cari nih siapa sebenarnya kami nih, kayak itu dengan Perpedaya di mana budaya kami nih kan kayak itu. Jadi mana yang kami tahu itulah yang kami perlihatkan. Selebihnya kami ingin tetap belajar untuk menggali yang tadinya kami ditahu itu tidak kami tahu untuk diperlihatkan kepada dunia sejatinya bahwa oh iya di Kalimantan ini ada ini, ada ini, ada ini kayak itu. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada orang tua kami ada di sini itu. Jadi kami ini mohon izin untuk melebarkan sayap kami di budaya ini atas kerjasama dan bimbingan dari semuanya orang tua kami di sini. Jadi kalau saya tuh postingan saya tuh selalu terkait budaya, karena kecintaan budaya itu tadi betul kata Joni, itu tidak diwariskan secara tertulis, tapi di dalam tubuh ini mengalir jiwa budaya ini tadi. Saya sendiri dari Dayak Modang, Bahau, mama saya Kenyah. Nah, jadi di kemana dah rasa jiwa budaya tuh, di diri ini dah bujur-bujur ngalir dah. Jadi mungkin itu aja yang kami ingin datang sampaikan, mohon petunjuk, mohon arahan seperti itu. Jadi kami di sini ini datang nih tadi nih tegak apa ya, bertanya-tanya dalam hati ini apa, karena dia kami ini dimarahi kan ya, kami ini cuma dengan baik kan kayak itu. Nah, jadi berdiam, ada motor tuh dia berdiam cawan, ya kami juga ada cawan. Jadi sangat bersyukur kami kedatangan kami ini diterima dengan baik. Jadi dan ini pun akan menjadi pegangan kami dalam kami menjalani budaya ini. Jangan sampai kami kesalah, jangan sampai kami terlanggar apa yang sudah menjadi aturan sesuai dengan adat istiadat kita. Jadi kami
akan sangat hati-hati, apapun itu akan selalu kami koordinasikan dengan kami sendiri. Jadi bunyi kakak di dua sering-sering haitang bertemu, itulah harapan kami. Cuma kami ini tidak menyebut tadi hasupan harapan jadi kan karena bahasa kita didatang ya, kami sangat bersyukur dalam hati ini. Ya entahlah, kalau sebelum ya, kalau yang ada sekarang ini kami adalah membuka diri kepada siapapun. Apalagi kegiatan budaya khususnya Kalimantan ini akan kami dukung. Apapun juga kalau kegiatan budaya Kalimantan, semangat kami lah dukung. Satu hal lagi yang mungkin tidak kalah pentingnya saya canangkan di sini, kalau dia mendengar ada segala pasukan merah itu apa pulang nih? Nah, pasti bertanya kan, karena di sini kami datang nih sebagai perpedaya. Baru saya nak nyebut nih. Kemarin Pak Respon sudah jelaskan. Dan jelaskannya tuh, ya bujur itu. Jadi pasukan merah itu adalah bagian dari perpedaya, pasukan yang diambil dari perpedaya ini, di mana dia itu betul-betul mengetahui budaya etang Kalimantan ini diperpedaya. Setelah itu dia ke pasukan itu menjadi pasukan yang benar-benar menjaga adat dan budaya etang, bukan pasukan Perusahaan. bukan perusahaan, malah perusahaan, bukan pasukan aroganan di jalan, bukan pasukan yang istilahnya membuat keonaran di jalan. Kalau ada bagian etang yang pasukan merah yang tidak itu, mari etang dulu sama-sama, ya awak sama. Tapi bila ada salah sama-sama itu ditegur. Ya, bujur, kan nanti mundur, tapi etang wajib menegur. Jadi pakai informasi ke kita bahwa pasukan merah di Kutai Kartanegara itu adalah kami. Namun yang lain itu hanya pasukan baju abang, bukan pasukan abang. Ya. Kan banyak juga nih yang kan pasukan mungkin pakai baju abang banget. Lawung bandang itu artinya tadi bahasa Bekumpai gitu deh itu bahwa itu lawung ini lain beikat tapi lawung warnanya abang. Dan intinya kami ini pasukan adat, pasukan masyarakat, bukan pasukan perusahaan. Jadi yang menyetama-tama ke perusahaan secara arogan itu bukan kami, dan tolong hubungi kami. Ya. Kami siap mengklarifikasi, artinya kami secara adat kami sudah diakui, dan secara legalitas pemerintah hukum kami juga sudah lengkap. Singkat, padat, cepat. Itu yang penting ya. Nah, dan kami sangat merasa berbahagia hari ini. Saya selalu mengatakan dalam acara apapun, saya selalu mengatakan begini: hari ini adalah hari yang paling indah. Tiada keindahan seindah hari ini. Tapi janganlah seperti indahnya setakai bunga yang nantinya akan layu. Karena Pak Jokowi selalu mengatakan kerja. Etam apa? Bertemu. Nah, itu dia. Nah, tadi saya dengar abang-abang dia, mudah-mudahan aja jangan ada beber abang, itu bahaya gitu. Kita bisa dikendali. Beber abang nggak ketuanya? Bukan nyindir ya. Jadi Etam lebih dulu memulai pemuda-pemuda Etam. Ya. Karena mana pernah kita dengar langsung bahwa berbiokran, begantar itu kesenian ketinggalan zaman. Dengan dasar itulah mereka merasa sopan. Padahal memang kesenian kalau dikatakan ketinggalan zaman, iyalah. Karena itu keseniannya akan dulu. Namun macam itu diusahakan baca buku sejarah. Kisah zaman dulu, ketinggalan zaman. Jadi pengertian ini harus kita gandeng antara lain pemuda-pemuda kami sendiri ya. Jangan sampai merasa sopan, ketinggalan, begantar dan sebagainya. Karena kalau saya lihat kita selalu yang sekarang ini dilestarikan goyang-goyang inul. Kita bukan mina ya, kesenian orang kesenian. Jadi di dalam Panji Agung Berjaya ini, di situ ada disebutkan tidak maju dalam kesalahan, tidak mundur dalam kebenaran. Kalau masalah jangan maju lah. Kemana itu pesan ini mengingatkan di 30. Tapi lama benar ya, jangan mundur.
Siap. Itu pertanyaan yang harus saya sampaikan. Jadi barangkali cukup singkat, karena kalau orang kota bilang banyak serunding buah nangka, banyak serunding banyak binaka. Jadi caranya singkat tapi padat dan tepat. Makanya dulu ada yang sebut, sebelum kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah mengenal Bhinneka Tunggal Swaka. Di mana bumi dipijak, di situ langit dibimbing. Ini harus kita jaga. Pepatah sekarang ini kok sudah dirubah. Kalau dulu kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kita jaga ini pepatah ini mengatakan begini, di mana bumi dipijak, di situ patok dipasang. Patok ditajak ya. Habis anak tampun dia. Benar, ini kita ngatur ya. Artinya dalam dia Pak ya, barangkali nggak perlu lebih jelas lagi, akan sudah semuanya memahami itu. Saya kira demikian cukup ya. Itulah yang saya sampaikan dan memang harus saya sampaikan. Ketemu.